50. Nah, ukuran baknya ini 80 kali 80, kedalamannya 50 satuan senti ya. Ini bisa menampung untuk satu karung beras, satu karung gabah yang besar itu. Sampai anggaplah kalau sampai 50 sampai 60 kilo itu muat di sini. Ini pintunya. Ya, ini pintunya untuk membuka gabahnya biar masuk ke dalam bucket-bucket elevatornya. Selanjutnya ini adalah polinya. Karena saya kan sini kan nggak pakai gearbox ya, karena harga gearbox kan cukup mahal. Ini berganti gearbox ini pakai poli-poli ini, ya kan? Prinsipnya ini mulai dari ini kan penggeraknya kecil, masuk lagi besar, ya kan? Selanjutnya kecil lagi, ya kan? Untuk di bawah sana penggerak elevatornya nanti besar. Kenapa harus seperti itu? Ini kan kita harus hitung nih. Gearbox kan apa itu kan selisihnya kan bisa 1:10 sampai 1:15. Kalau udah dikasih penggerak seperti itu ya, anggaplah itu kan downbank 13 PK. Tergantung polinya. Kalau polinya makin kecil, otomatis RPM-nya gearbox-nya itu nanti makin besar, ya kan? Nih, kita hitung dulu ini. Ini ukuran. Nah, ini 16 in, ini 5 in. Berarti ini kalau dihitung, kalau dibagi nih ya, ini berarti kan ini 16, ini dibagi 5. Berarti ketemunya kalau ketemu 3 lebih ya, 3,2 lah anggaplah. Anggaplah kita ngambil satuannya 3 dulu lah, ketemu 3 dulu. Berarti 16 dibagi 5, ini 3. Artinya, ini kalau penggeraknya ini berputar 3 kali, ya kan? Ini baru bergerak 1 kali. Udah ketemu 1:3 kan? Nah, ini nanti kan dikecilkan lagi nih. Ini kan? Nanti di sana itu kan besar lagi yang di bawah itu nanti. Itu tapi nggak nampak ya dari sini ya. Di sana itu tuh sebesar ini juga nih, 16 in juga. Nah. Oke, coba kalau tengok dari sini. Ini besar. Yang di sini ini polinya besar untuk menggerakkan elevatornya nih. Masalah ini penggeraknya dari bawah ya. Terus sedangkan yang ini kecil. Nah, berarti ini kalau kita buat rata-rata nih, ini kan kecil lagi nih. Ini sekitar ini paling 3 in ini ya. Ini 3 in. Ini berarti 3. Kalau 3 in ini ketemunya kalau dibagi sekitar 5 ini kan. Berarti 3 tambah 5 udah 8. 8 kalau ditambah lagi 3 sini 3 berarti udah 11. Kan udah mendekati gearbox. Udah sama lah artinya tuh. Berarti udah 11. Maksudnya kalau penggerak dieselnya ini bergerak 11 kali, maka elevatornya ini, penggerak elevatornya baru bergerak 1 kali, berputar 1 kali ya. Saya ulangi lagi. Ini berputar 11 kali, ini baru berputar 1 kali. Makanya nanti ini udah lambat jalan elevatornya ini. Masalahnya ini RPM-nya ini nggak boleh disamakan sama dieselnya, sama penggeraknya ini ya. Nah, ini harus lebih lambat. Dan sistem kerja gearbox kan seperti itu. Ini udah dari hitung-hitungan poli ini tadi, biar meringkas waktu ya. Hitung-hitungan ini poli tadi udah ketemu 11. Masalah berarti 11:1. Oke ya teman-teman, udah bisa memahami ya. Nah, oke. Nah, ini polinya. Poli sih. Untuk penggeraknya ini fan bell-nya ini ukuran B. Ini B, sedangkan yang ini A. Nanti kita review lagi dari sebelah lagi. Ini masalah ini B atau A terserah apa adanya, yang paling simpel aja. Ini masalahnya kan ini tenaganya nggak perlu cukup besar ini ya. Misalnya adanya A, nanti di setting A, terus panjang pendeknya ini pun nggak bisa ditentukan ya.
Ini nggak bisa ditentukan harus segini-segini, nggak. Kalau ini kan asnya ini kan 60 nih, nah, sekitar 60. Tapi kalau nanti teman-teman nanti praktek 60 nggak cukup, ya itu masalahnya lokasinya nggak sama persis seperti ini kan. Nah ini kalau masalah panjang pendeknya fan belt ini mengikuti lokasi. Oke. Terus ini saya menggunakan ini asnya setengah in. As setengah in. Ini apa, ini lakar duduknya 2 sama bawah 2. Ini ukuran setengah in juga ya. Oke. Kita masuk di bagian elevatornya ini. Nah, untuk teman-teman ketahui, yang satu yang sangat vital juga untuk membuat elevator ini menentukan bucketnya ya. Kalau bucketnya bagus, insya Allah nanti terus settingnya ini nanti juga nggak lari kanan kiri, nanti kerja elevator juga maksimal. Ini saya gunakan jerigen ya. Dulu kan saya pakai apa namanya itu galvalum. Tapi kalau pas ketemu servis ini nanti nyangkut di bawah itu seng itu rawan sobek, rawan rusak ya. Makanya saya ganti pakai jerigen ini. Itu harganya lebih murah, nah kan. Ini panjangnya, ini tengok nih. 15. Lebarnya 15 juga. 15 kedalamannya 10. Ini 11 nih. Ini ada yang 11 ada 12, kurang lebih seperti itu. Cuma teman-teman perhatikan, ini kan ada sambungan ini. Ini bukannya rusak apa-apa, memang saya buat seperti ini. Ini nggak boleh siku ya. Ini kalau sikunya, jerigen ini kan kemarin ya. Nah, ini siku. Ini dibelah di sini, lalu dimasukkan, lalu diikat. Tujuannya ini biar bisa menampung banyak gabah nanti di sini. Kalau ini kondisi siku, berarti ini kan cuma nggak dalam ya, paling ketemu di sini ya, nggak begitu dalam, berarti tampungannya cuma sedikit. Masalahnya kondisinya ini kan miring kan, ini untuk casing apa itu rangkanya ini kan miring 45 derajat ini ya. Jaraknya ini jarak baut ke baut 17. Ini jarak baut ke baut 17. Nah, ini pun nggak jadi apa ya, bukan ukuran yang paten harus gitu, enggak gitu kan. Ini maksudnya ini kalau dirapatkan lagi kemari ini lebih bagus. Cuma ini renggang pun nggak masalah, yang penting kalau di lot kan gini nih. Nah, gabah jatuh kemari nih, kalau dari bawah nih ya, jatuhnya kemari juga itu kan, ke bawah itu kan. Tapi misal ini Nadine muncrat kemari pun nggak jatuh persis, pun nggak begitu jadi masalah kalau buat saya kan. Masalah di bawah itu ada casing, nanti kita akan bahasnya. Oke, saya gunakan untuk apa tulangannya ini siku 3,5. Nah, ini panjangnya lebarnya 25, ini kemarinnya 17 ya. Ini 25, ini 17, ini 25, ini kemarinnya ini 17 ya kan. Ini siku yang 3,5 cm. Untuk panjangnya ini variabel aja lah, nggak bisa ditentukan juga, tergantung teman-teman minta panjang berapa, menentukan lokasi juga kan. Kalau ini 3 meter ya. Ini saya gunakan untuk menggerakkannya ini lendang. Ini lendang ukuran 7 cm ini. Ya, oke ya. Sekali lagi untuk pemasangannya ini kan ada bautnya nih di bawah nih, baut payung. Nah, baut payung itu, nah tuh, itu bisa masuk ke dalam sehingga nggak timbul. Nggak mesti 17 atau 15. Intinya ini kalau ini bisa lebih rapat lagi, nanti lebih bagus. Oke. Ini adalah casing. Apa itu casing bawah? Ini pengaman ini. Maksudnya ini kan kalau sampai ada gabah yang tumpah kemari dari atas, ini langsung turun lagi ke bawah. Lagi secara apa? Sirkulasi terus menerus, ini ditarik lagi ditarik lagi ke atas sama bucket-bucket ini. Oke. Ini saya gunakan
untuk menggerakkan roda atas, ini poli atas ini sama seperti ini nih. Ini 7 in. Lebarnya lebar 6 in. Ini 7 in, lebar 6 in, sama yang di bawah pun gitu. Kan ada dua tuh, di atas sama di bawah sama. Ini lakar duduk, lakar duduknya ukuran setengah inci ya. Oke. Ini ada casing atas, ada gendongan. Ya kan? Ini fungsinya untuk misalnya nanti ada ini gabah kan naik sampai sini nih. Nanti misalnya ada yang tumpah kemari, nanti kehalang ini gendongan ini yang semacam helm ini ya. Oke. Langsung kita ke mana ini? Untuk ke ini nih. Kita geser dulu nih. Ini adalah casing bawah, istilahnya ini gendongan ini ya. Ini kalau diangkat ke atas sama seperti tadi, seperti helm tadi ya. Bisa seperti helm, bisa seperti gentong lah, macam-macam. Ini pintunya nih. Ini gabah masuk. Nah, ini nanti gabah masuknya ini nggak peraturan loh. Ini nanti. Ini ada yang muncrat ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Cuma gabah ini nggak bisa keluar, nggak bisa tumpah. Ujung-ujungnya nanti pun masuk lagi ke dalam bucket ini kan. Masuk lagi ke dalam bucket, ya kan. Masalahnya ini kan berputar secara terus-menerus. Nah, tumpahan ke kanan kiri ini masuk lagi ke dalam, tapi kehalang oleh casing-casing ini, ya kan. Ini saya buat dari plat. Kalau teman-teman mau buat dari plat atau seng segala itu terserah, itu yang efisien yang mana, ya kan. Kalau untuk mending, kalau saran saya mending pakai plat ya. Masalah ini kalau dibanding kalau servis ini susah ini. Kalau pakai plat kan awet nanti kan. Ya. Oke, untuk selanjutnya ini adalah fan bell. Fan bell juga. Ini ukuran A. Yang tadi sana B, yang sebelah tadi untuk penggerak dari LM-nya itu ukuran B, sedangkan yang ini A. Nah, ini poli penggerak bawah untuk menggerakkan elevator ini sama. Ini dari pelek sepeda juga, biar hemat lah ya. Terus ini ukuran dari atas ke bawah ini, kalau kita tarik, nah sekitar 1 meter. Pun ini nggak bisa ditentukan ya, harus 1 meter atau 90, 80, nggak ada nggak mestinya harus istilahnya nggak mesti harus gitu, nggak, tergantung lokasinya kan. Kalau bisa nih ke belakang, berarti ini nanti jauh mundur lagi ke belakang, ini kan berarti ini kan lebih panjang. Nah, kebetulan waktu settingnya ini elevator ini saya menentukan besaran ini panjangnya fan bell yang ada ini kan. Ini nggak bisa buat patokan kalau ini. Yang penting teman-teman ngerti tidaknya cara kerjanya gimana. Oke, ini penampakannya kita ulang lagi, masih ada waktu. Kalau udah di bawah seperti ini. Nah, pokoknya kuncinya untuk membuat elevator ini yang penting bucketnya ini jangan siku ya. Ini membentuk siku segitiga ini. Ini membentuk segitiga, jangan siku, ya kan. Terus jaraknya ini bebas lah, terserah mau 15, 17, 20 pun nggak masalah kalau ini kan. Masalahnya nanti kalau teman-teman nanti ragu, nanti ada gabah yang muncrat ke kanan kiri, kalau casingnya nanti rapat, saya yakin nanti ujung-ujung pun gabah masuk kemari juga. Terus ini dari penggerak, ini polinya ya. Intinya kalau dari penggerak ini kecil dulu, terus masuk besar, ini udah masuk elevator ini ya. Penggeraknya ini saya ngambilkan dari LM ini, dari mesin pecah kulitnya ini kan. Ini kecil, masuk besar. Besar ini diadu ke kecil dulu kan. Nah, seperti itu. Nanti terakhir besar lagi. Oke ya.
untuk lebih jelasnya habis ini saya akan melampirkan juga video gimana sih elevator ini kalau udah dioperasionalkan. Terima kasih atas kunjungan Anda. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.